Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wasma'u qawla rabbakum la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Puja dan syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam rahmat dan nikmat dari Allah dalam kehidupan kita. Kemudian selawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah. Semoga netamah sabili Allah kepada junjungan getanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Abi Mumsyi yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, dan seluruh jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah yang khatib muliakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uronyo merupakan Jumat yang pertama di dalam tahun 2022 Masehi. Artinya tanpa terasa para jamaah, getanyo telah meninggalkan tahun 2021 Masehi. Setiap tahun yang getanyo lalui, yang getanyo tinggalkan, bertemu dengan tahun yang lain lagi, nyo menunjukkan bahwa getanyo semakin tuha. Umur semakin metamah. Leka nikmat-nikmat dari Allah yang Allah beri kepada getanyo, dan hanya tinggal beberapa nikmat lagi. Makin nikmat Allah yang tersedia untuk getanyo nikmati para jamaah. Sekian banyak nikmat yang kanebi oleh Allah dalam tahun-tahun yang telah kita lalui para jamaah. Apakah nikmat itu akan dibiarkan oleh Allah begitu saja diberikan tanpa ada pertanggungjawaban? Tidak para jamaah. Setiap nikmat yang Allah beri kepada getanyo, mandum payah tak tanggung jawab. Persis menyogene kena tanyo pegah para jamaah. Seperti kucuran dana, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kepada instansi pemerintah. Setiap awal tahun pemerintah mengucurkan dana kepada instansi pemerintahan di bawahnya. Mulai dari desa sampai tingkat atas. Yang pada akhir tahun itu, setiap dana yang sudah digunakan oleh instansi tersebut akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka setiap akhir tahun tanyo kalian di kantor-kantor para jamaah, para pekerja sibuk menyusun laporan-laporan pertanggungjawaban terhadap dana anggaran yang digunakan. Termasuk di kampung. Takalan para bendahara, para pegawai yang di kantor-kantornya sibuk menyusun laporan. Kadang-kadang mereka sampai bekerja di waktu malam untuk menyiapkan laporan. Tujuannya puatra para jamaah. Supaya kalau nanti ada pemeriksaan, ditanya tentang penggunaan anggaran, mereka telah menyiapkan laporan sehingga mereka bisa memberi jawaban terhadap penggunaan laporan anggaran tersebut. Begitu jugalah para jamaah nikmat-nikmat yang Allah beri ke kitanya.
Sekian lama kata hudib ditnala nikmat yang kagebi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya. Mulai dari nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kelapangan, nikmat rizki, harta, nikmat keluarga, nikmat dan berbagai macam nikmat yang han datu tatlu nikmat Allah geberi ke kitanya para jemaah. Nikmat tersebut semuanya untuk wate getanya wa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im gekeun li Allah dalam surah At-Takatsur. Kemudian mereka akan dipertanyakan terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, kata Allah. Mandum getanyong para jemaah. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'in." Tidak akan dapat bergeser tumit seseorang nanti di hari kiamat sehingga dia ditanyakan tentang 4 nikmat, 4 perkara apa? An umurihi fima afnahu. Yang pertama di antara 4-nya yang akan ditanya oleh Allah adalah terhadap umur. Nikmat umur yang ka Allah beri ditna kala umur tak pakai le ditanya. Fima afnahu. Kemana umur itu dihabiskan? Hala umurnya tak habis tengku. Apakah lebih banyak kepada tempat-tempat maksiat kepada Allah? Lebih banyak kepada kemaksiatan kepada Allah atau lebih le kepada ketaatan kepada Allah? Getanyong tuman li Allah. Maka umurnya nikmat yang ate tapike memang mangat panjang umur para jamaah. Galak ditanya bu panjang umur. Dan mandum urang melake ba Allah bu panjang umur. Mandum urang afai doa Allahumma tawil umurana. Ya Allah nupu panjang umur kamu. Doa lain hanjut, doanya hanjut tu. Melakai berpanjang umur. Tapi tahukah kita konsekuensi dari panjangnya umur? Konsekuensi dari panjangnya umur adalah banyaknya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka apabila umur gebili Allah panjang, sempat putih dole katanya, sempat beruban, sempat duruh iga tu. Sempat punyung kahanagat pah mata suput. Artinya sempat tuhatat. Maka jadilah orang yang tua yang paling baik. Yaitu orang-orang tua yang sibuk melakukan amal-amal saleh. Bertaubat terhadap seluruh kealpaan kesilapannya di masa muda. Bujut ke urang tuha yang God. Karena God panjang umur. Kan hana God. Rasulullah nepegah. Khairun nas atau khairukum man tala umurihi wa khaira amalihi. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah orang yang panjang umurnya. Panjang umur. Wa khaira amalihi dan amalnya pun sesuai dengan umurnya juga baik. Panjang umur God amai nyan adalah manusia yang terbaik. Tapi munyo gebi umur panjang le Allah Taala tidak dibarengi dengan amal yang baik, makin tuha tu makin kleprit. Menyokun urang jamun tua keladi, makin tua makin menjadi. Ditna ka umu, ka putih, iga ka duruh, mesujid golam tadupat. Nyo menyolegenyan adalah syarrukum nekun li Rasulullah. Manusia yang terburuk adalah man tala umurahu. Urang yang panjang umur wa syarra amaluhu tapi bro amai ke para jamaah. Maka yang panjang-panjang umur nyobe anggap remeh umur. Getanyong le Allah Taala tuman. Kemana umur ini kita habiskan? Kalau dulunya umur ini lebih banyak habis kepada kemaksiatan kepada Allah tengku. Letat bakbut maksiat urajih. Umur sujud jarang tajak. Alasan karena jiuh musujid urajih hau cunda payah tajak. Nyaw musujid kanai gampung tu. Kanai dusun tu musujid.
Pu alasan lam hanaduh katanya masjid. Pukul umur yang kagak bila Allah nyo mantang tanah habis bela bak kedai kopi, bunit bak masjid sehingga deh umur masjid deh tak urah Jumaat sagai. Pakan lung pegah lagi yang nengku karena lung mupom lung tumubut ino yo. Atai lung tumubut lung kalan musabah sah mana urang di masjid. Atai le maghrib. Nya urah Jumaat le urang masjid. Ha la endum atai maghrib. Pukul kewajiban jak masjid tak urah Jumaat kan berjamaah. Kan tak urah Jumaat katanya jak masjid. Nah, tapi setiap hari munyo getanya tanah petanggung jawab umumnya teman yang kepilih Allah. Setiap hari, setiap waktu gunakan kesempatan untuk selalu getanya berada dalam masjid Allah. Karena nyolah tempat terbaik di dunia. Tempat-tempat terbaik di dunia adalah masjid-masjidnya Allah. Kenapa kita lebih banyak menghabiskan umur di tempat-tempat terjelek di dunia? Lei pasai katanya, le bak warung kopi, nyan tempat yang buruk pada hidupnya. Pasai, warung kopi nyan adalah tempat markasnya syaitan. Kenapa di sana yang lebih banyak kita habiskan, bukan di rumah-rumah Allah? Tak tanggung jawab tu mana kumnya katanya ho dapat habis umunya. Jawaban bak kafe habis umu. Kon bak masjid lantung gurhom oleh Allah dalam neraka jahanam. Menyonyan dah jawab. Tapi seandainya lewai masjid banda jawab habis umu. Getakun lam masjid Allah habis umu. Walaupun di masjidnya cuma tengok-tengok tina sagai mungkin hanalu dan ibadah. Tapi lam masjid habis umu. Ulam getanya melinggai masjid. Mudah tak boleh ada pertanyaan wa an umurihi da terhadap umurnya. Nyo yang pertama para jemaah. Maka harus tersemiki umur yang kagabili Allahnya. Baik le habis bak maksud. Dan juga baik le habis bak tempat yang hana manfaat yang sia-sia. Cina fikir manfaat taduk bak tempat lain puatra manfaat yang lehat. Dan bandingkan dengan manfaat taduk dalam masjid. Nyo beda ya para jamaah. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah untuk urang kiamat bak getanyo. Di saat neraka jahanam kaduh takalon, ya, lagi ayat dalam At-Takasur muno, getanyong li Allah jasad, tubuh yang Allah berinyo ke getanyo. Fima ablahu, ho tubuhnya tak pergunakan. Ho tak pakai sehingga tubuhnya bruk gero induk. Mandum tubuh akan bruk, akan abla, akan bruk tubuh tunggu. Ban pertamang lam tanah, tubuhnya ipajuh bu ulat, ipajuh bu cacing dan macam-macam bruk, jut ke ulat dan sebagainya. Ha tak habis katanya nengko. Ditna trep tubuhnya kada pakai li katanya. Kalau kita berbicara tubuh para jamaah, seluruh yang ada pada tubuh adalah nikmat Allah. Ule yang na tubuh nikmat Allah. Lam ule na pikiran nikmat Allah. Na mata, na punyung, na abah, na hidung, umiyup lambak badan, na jaro, na hati, na perut, na berbagai macam organ. Sampai terus kudih ba ujung kaki, nyan mandum nikmat Allah. Getanyong li Allah Ta'ala. Mata ho tak perguna, getanyong. Hidung ho tak perguna, getanyong li Allah. Telinga punyung ho tak pakai gutanyong li Allah. Hati ho tak pakai, pikiran ho tak guna gutanyong li Allah Subhanahu wa taala. Mandum para jamaah gutanyong li Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kullu ulaika mandum atranyan kepegah li Allah kana anhu mas'ula, pasti dimintakan pertanggungjawaban para jemaah. Maka jaga mata nikmat yang ka Allah berinyo, baik sampai salah tak guna, baik ruh takalon yang harum-harum, baik ruh takalon yang syubhat-syubhat. Gunakan mata untuk melihat yang baik-baik, yang sesuai dengan perintah Allah. Begitu juga telinga, begitu juga lidah, hidung, mulut dan hati kita para jemaah. Apabila ternyata tagu tak jaga, tetap roh para jemaah mekalon hal-hal yang hana dibenarkan oleh Allah. Roh takalon yang harum,
Roh tak kalan yang syubhat, menanfit punyung roh tak dengar yang harum, roh tak dengar yang syubhat dan yang hana gegalak oleh Allah Ta'ala. Maka segeralah bertaubat para jemaah. Laki ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Akan getanyong tuman li Allah tentang nikmat ilmu yang kagbi li Allah ke getanyong. Puatra getanyong ilmunya madza amila bihi. Apa yang telah diamalkan dengan ilmu tersebut. Getanyong li Allah Ta'ala. Hana getanyong patah tuntut ilmu, hana getanyong. Hana getanyong bakso tamu gure, hana getanyong. Hana getanyong patoh tajak but, hana getanyong. Hana getanyong puatra tamurno, hana getanyong. Silahkan Anda belajar apapun. Silahkan Anda mau belajar fikih, belajar fikih. Anda mau belajar tauhid, belajar tauhid. Anda mau belajar tasawuf, belajar tasawuf. Anda mau belajar fisika, silahkan. Anda mau belajar matematika, silahkan. Anda mau belajar komputer dan sebagainya, silahkan para jemaah. Tidak ada larangan. Tapi yang perlu diingat para jemaah adalah apa yang telah Anda lakukan dari apa yang telah Anda pelajari tersebut. Amal. Apa yang Anda implementasikan dalam kehidupan dari pengetahuan yang telah Allah berikan kepada Anda. Nyo yang akan getanyong tuman uro akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekun wailul liman la ya'lam wa wailul liman ya'lam wa la ya'mal. Celaka bagi orang yang tidak mau menuntut ilmu, tetapi celaka juga kata Rasulullah orang-orang yang menuntut ilmu tapi tidak mau beramal. Ditna katanya jino jumot untuk ilmu dengko. Apa ada begah ilmu kon jabut mentong. Bab nyetanging jabut memang hana ramai urang jabut musjid. Tapi ramai urang jai kula, nyan ni kula ka ilmu fit nya minta. Kita sekolah mencari ilmu dah jak minta ilmu. Nyan ilmu yang kan temung baik kula getanyang fit tuman kon jabut mentong. Bela dom dah fikir ilmu jabut tagai getanyang tuman. Maka nit urang jabut dah ko leu dah ko but hana ko dupo ha ko pubut. Beo jabut. Tajak ikula pilaganyan, panjang tajak ikula getanyang tuman, apa yang engkau amalkan dari ilmu yang engkau dapatkan pada sekolahmu? Getanyang tuman, beda fikir anak tanyang. Setiap ilmu yang merupakan nikmat yang ka Allah beri, getanyang tuman. Maka benar depu makin malim getanyang, berarti konsekuensi dari malim itu adalah harus semakin banyak amal. Makin le gelar ilmu yang tarumpok, makin le amal yang harus dilakukan para jemaah. S1 munsung kiban amal, S2 kiban amal, S3 kiban amal. Hanjut sama. Be urang ka S3 ka doktor tapi mentong lagi S1 butnya hana beres nengku. Bertanggung jawab di hadapan Allah teman. Bemeri katanya ilmu ka meningkat, ka manyang ilmu. Maka dah bertanggung jawab di hadapan Allah Taala kelak. Artinya yang paling penting dari ilmu ini bukanlah mencari ilmu semata, tapi harus mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena Rasulullah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan persis seperti pokok kayu yang tidak berbuah para jemaah. Hana manfaat. Menanke ilmu yang panjang yang hana tak amal. Selanjutnya yang terakhir dalam hadis tersebut yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala adalah an malihi. Min ainak tasaba wa fima anfaqah. Terhadap harta, nikmat harta para jemaah. Le harta yang kagebi oleh Allah kepada kitanya. Rumah tempat kita tinggal adalah harta. Tanah tempat kita mendirikan rumah, tempat kita bercocok tanam adalah harta. Kendaraan yang kita naiki setiap hari adalah harta. Pakaian, baju yang kita pakai adalah harta. Uang yang ada di dalam dompet kita, yang ada di dalam tabungan kita adalah harta. Allah tanyakan itu nanti kepada kita. Min ainak tasabah. Dari mana engkau dapatkan? Pak tarumpok.
Maka seorang muslim perlu memperhatikan bagaimana cara untuk mendapatkan harta itu harus dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan katanya orang muslim minta peng kiban lanjut, hanjut perannya mah. Tapi harus dengan cara yang diridai oleh Allah. Allah telah menyusun, telah menurunkan hukum-hukum syariatnya bagaimana kita mencari harta. Yang disusun kemudian oleh para ulama menyogetanya belajar kitab fikih dalam bab muamalah para jemaah. Yang kan mandum pelajaran bagi katanya meno cara minta harta yang jid. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kenapa Allah garis bawahi bahwa jual beli boleh, riba tidak? Supaya nanti kalau kita kembali kepada Allah, ditanyakan oleh Allah dari mana kamu mendapatkan harta, kita bisa jawab dari jual beli. Bukan kita jawab dari riba. Menyota jawab dari jual beli, artinya jual beli yang benar, selamat katanya. Banta jawab dari riba, pat katemung nyo hartanya gekalat getanya oleh Allah. Ya Allah hartanya lung temung uronyan bak lung mekat-mekat. Tapi peng awak memengon Honda yang ibi 3 juta pulang 3 juta 200. Bawanya lung cok ya Allah. Artinya apa? Memang jual beli tapi jual beli dalam yang di dalamnya ada riba. Artinya Anda mendapatkan harta itu dari riba. Maka han selamat ura akhirat terhadap harta. Apabila harta ini sudah kita pertanggungjawabkan cara mendapatkan. Hansip ehnan rupanya nengku. Kamu patah dah minta. Baik yang salah atau yang betul. Yang betul sekalipun tetap getanyang lom le Allah Ta'ala. Wa fima amfakah. Pah tarumpok nengku. Hana tecok le getanya riba bacut pi. Hana ruh getanya mekat mutang bawaknya. Contoh. Memang tak mekatnya bacut-bacut pengro de bacut sehingga god lagut bang god lagut kabudah tu karena modal hana payah mutang le katanya awak meme rentenirnya nengku. Hana riba le katanya lam tak mekatnya. Dari pengro de bacut god lagut sehingga berkembang je. Kabutoi leh butoi na keuntungan dari tamekatnya, na harta yang dari tamekatnya sehingga saldo katanya kala. Dompet dekat Dubai, rumah dekat raya le katanya. Pakaian dekat gak-gak, kenderaan kamewah. Getanyang li Allah nyan hartanya. Fima amfaka. Ho tak gunakan. Jadi susah minta harta tengku. Juga susah bak guna harta. Kita berkitanya bak minta mentang susah bak guna lah. Saya kana dum ho je dapat kan. Berat bak tak minta. Berat bak tak guna. Karena getanyang li Allah Ta'ala. Maka Allah menggarisbawahi bagaimana cara kita menggunakan harta. Di antaranya nekun li Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Pakan ayatnya necok dengku niat pegah masalah harta. Karena umum jih mandum urang minta harta ge pegah perle ke perut ke pajuh. Makanya ayat dah pakai. Kulu ge kena Allah pajuh. Kepun yang minta harta dan untuk pajuh. Dina beh ni pajuh dengku. Padit ni rumah 6 ni, punya 6 ni rumah, punya perleh berus, ura padit. Tiare han lebih. Hana 6 ke 2 are habis ke pajuhan. Tiare sagai perleh si ura. Punya 6 tu rumah. Tuman hasil dari taminta kan tiare merumpok si ura. Padit sit, sabah umpang. Berarti yang lebih dari tiarenya, ho tame. Allah giyu pajuh menokulu. Makan, tiare terus pajuh. Wala tusrifu bukan Allah, jangan melewati batas, jangan melampaui batas. Hanya dapat pajuh 2 are nengku. Menyosiare hak roh dapat pajuh 2 are sakit tu. Menyosiare hak roh dapat pajuh lebih banyak rut ke stroke tu nengku. Rut ke penyakit, ke bala rut kan ke God. Karena nyan Allah hang gebi melewati batas. Menyohan gebi melewati batas sedangkan tamita muno mutemung sabah umpang perle siare si munya sabah umpang si kurung are 8 are tu ho tame. Gekun li Allah dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut.
Hai orang-orang yang beriman, pegah oleh Allah. Infakkanlah rizki, bahagian kecil daripada rizki yang Allah beri kepada gata mandum, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum salah seorang kalian didatangi oleh mati. Artinya yang lebih daripada sep untuk tapajuh ke neraka, geyu infak li Allah Ta'ala. Hang gebi pajuh babeh manduman sabah humpang li Allah wala tusrifu gebra. Tapi amfiku geyu infak segolom terus mati. Artinya takalan sa yang perle, tajuk kurang yang perle, sa yang perle minal akarib daripada keluarga-keluarga, tanging keluarga tuna yang butuh. Itanya merumpok lebih igop ansip. Berarti tak cukupi urangnya. Le urangnya perle siare yang na merumpok le boh mok, berarti le boh mok tu ansip. Cok bak 8 hari tinggal dadanya menojuk urangnya le boh mok. Ka tinggal 7 hari si tengok. Nginglam lain yatama anu yatim. Oh awaknya hansip taboh mok, juk kawaknya taboh mok. Ka tinggal 7 hari 2 boh mok. Nalam fakir miskin hansip le urangnya siare, juk urangnya siare. Ka tinggal namare juk. Itulah cara mempergunakan harta yang God. Sehingga Islam tidak melarang mencari harta. Hana yang gelarang minta harta. Bahkan urang hana minta harta. Yuh masa Sayyidina Umar rajih. Na urang meratib sampai nama masjid. Hana kerja. Gu support le Sayyidina Umar ngawi. Gu tubit gu yak kerja. Nya bukti Islam memerintahkan kita untuk bekerja. Karena hana God urang Islam juk kegasin nengku. Karena kadal fakru ayyakunal kufra. Nyo kefakiran lebih cepat menjadikan kita orang kafir nengku. Bagah tak juk kafir. Mudah tak ijak kafir yak juk mi mendua boh kotak ka tim namang kafir menyogasin. Maka Jumat bekerja. Kerjalah sekuat tenaga Anda dengan tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian hasil pekerjaan Anda gunakan pada apa yang dibutuhkan oleh Anda sendiri terutama dan oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda para jemaah. Munyo lagenyan tapulaku bak harta, God tamita hana lebih tak gunakan, ubesep tak gunakan, yang lebih tak tembagi ngan sanak saudara, bukan bekerja untuk menimbun-nimbun harta, memperbanyak saldo di bank, nyo tanggung jawab ate getanyong masalah harta. An malihi min ainak tasaba wa fima amfakah. Tapi monyo minta harta untuk menimbun-nimbun, memperbanyak saldo, nak le acaratan atau dicatat dalam saldo bank bahwa saldo katanya miliaran rupiah, tidak mau membagi dengan orang lain. Inilah yang membuat kita akan dijerat oleh Allah Ta'ala tuman gehu dalam neraka jahanam para jemaah. Artinya para jamaah khatib ingin mengingatkan khatib sendiri dan kepada kita semua. Bahwa semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat yang paling besar hingga nikmat yang paling kecil sekalipun. Pasti akan Allah mintakan pertanggungjawaban kepada kita semua. Tidak akan terlepas kita nanti di akhirat sebelum bisa mempertanggungjawabkan nikmat tersebut. Oleh karena itu para jemaah, terutama saudara-saudara yang bekerja di kantor pemerintahan. Bagaimana Anda sibuk setiap akhir tahun mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Anda. Karena Anda tahu kalau Anda salah mempergunakan, tidak mempertanggungjawabkan dengan benar, Anda akan dijerat oleh aparat hukum, dijebloskan ke dalam penjara. Seharusnya Anda harus lebih yakin bahwa apabila Anda salah mempergunakan nikmat Allah, tidak melaporkan dengan benar nikmat yang telah Anda pergunakan ini, pasti Anda juga akan dijerat oleh aparat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Malik Zabaniyah, malaikat penjaga neraka-neraka Allah. Anda akan digiring, dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Ingatlah bahwa azab neraka lebih pedih daripada azab penjara yang ada di dunia ini para jemaah.